Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Tadabbur Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang juga memiliki banyak keistimewaan, yaitu bulan Sya'ban. Allah menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang istimewa karena terdapat banyak ibadah, keutamaan, dan peristiwa besar yang hanya terjadi di bulan tersebut. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban dengan amal-amal kebaikan kecuali orang selain orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena di bulan ini banyak orang yang tak bersungguh-sungguh beribadah karena terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan inilah terdapat sebuah keutamaan yang bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh mengerjakannya. Sahabat beriman, berikut ada keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan diangkatnya amal. Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase akhir inilah seharusnya setiap orang bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Az-Zakarni dalam Syarh Al-Muwatta mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang menjadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal buruk lalu beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, bulan berlimpahnya pahala dikala orang-orang lalai. Banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban karena letaknya yang terjepit di antara dua bulan yang memiliki keutamaan besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal beribadah di waktu banyak orang yang sedang lalai memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, beribadah di waktu haraj banyak manusia lalai, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Besarnya keutamaan beribadah di waktu lalai karena beratnya perjuangan di masa tersebut. Menjalankan ibadah di tengah lingkungan yang turut menjalankan ibadah akan terasa mudah. Tapi bagaimana dengan ibadah di waktu banyak orang sedang lalai? Di waktu banyak orang yang lalai, disitulah ujian yang sesungguhnya. Di saat tidak banyak orang yang lihat, disitulah keimanan kita akan diuji. Maka dari itu, beribadah di masa banyak orang yang sedang lalai adalah sebuah keutamaan yang besar. Kemudian yang ketiga, bulan persiapan menghadapi Ramadan. Sahabat, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Tentu dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa ibadah adalah sebuah perlombaan. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Tidak mungkin seseorang menang dalam sebuah perlombaan jika ia tidak mempersiapkan diri. Dengan membiasakan diri beribadah di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan
ia akan terbiasa untuk beribadah dengan giat. Kemudian yang keempat, pindahnya kiblat. Kiblat adalah arah yang dituju kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Sebelum Ka'bah menjadi kiblat seperti saat ini, dulu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kali bagi kaum muslimin. Perpindahan tersebut terjadi di pertengahan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Berpindahnya arah kiblat ini adalah peristiwa besar yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Dahulu umat Yahudi sering mengolok-olok umat Muslim karena beribadah menghadap arah yang sama dengan mereka. Ketika kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Rasulullah bergembira karena dapat menyelisihi umat Yahudi. Kemudian yang kelima, turunnya ayat sholawat. Allah menjadikan Sya'ban sebagai bulan yang mulia, di antaranya dengan menurunkan ayat perintah untuk bersalawat pada bulan ini. Perintah tersebut tercantum dalam ayat, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak solawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Solawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi yang telah berjasa menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Di antara keutamaan bagi orang yang sering bersolawat adalah dikumpulkan bersama Nabi di Yaumul Akhir. Seperti dalam hadis, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keenam, bulannya pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban memiliki sebutan sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Di antara maknanya adalah bulan di mana pembaca-pembaca Al-Quran melakukan pemanasan untuk bulan Ramadan. Anas radhiyallahu anhu berkata, kaum muslim ketika telah memasuki bulan Sya'ban, mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan agar terbiasa saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan di mana umat muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 7 keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban. Hendaklah memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban karena banyak keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.